Tapi jujur di sini saya benar-benar belajar untuk merendahkan hati saya, membuka diri saya secara jujur, menerima diri saya apa adanya, bahwa saya adalah seorang Simpo yang spesial di mata Tuhan. Dan saya sangat bersyukur sebelum penempatan yang akan dilakukan sebulan mendatang, saya boleh membereskan semuanya, saya boleh menyelesaikan semuanya, masa lalu saya boleh menyelesaikan hubungan yang kurang baik dengan keluarga saya, dan saya bisa memulai berkarir saya di BCA ini dengan jalan yang mulus bersama-sama dengan Tuhan dan bersama-sama dengan keluarga yang saya cintai. Saya bilang bahwa training ini luar biasa, dahsyat. Saya adalah orang yang haus akan ilmu, jadi saya sebetulnya sering sekali saya ikut training-training semacam ini, ya, bahkan training NLP itu udah dari mulai yang paling rendah sampai yang tracknya, NLP track itu sudah saya ikuti, semata-mata sebetulnya hanya untuk bagaimana cara saya bisa menempatkan diri saya di manapun, baik di rumah, ya, sebagai ibu rumah tangga, atau di lingkungan di grup saya sebagai saya seorang upline, atau sebagai seorang downline, dan di lingkungan sehari-hari. Ya, jadi sebetulnya tujuannya itu. Tapi selama ini saya merasakan hal yang sangat berbeda di sini, di SIP ini, karena ini nih yang nggak bisa diterjemahin. Bahwa saya tidak tahu kenapa sejak saya mengikuti SIP ini ada sesuatu hal yang betul-betul merubah saya 180 derajat, Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau selama ini ilmu yang saya sudah dapatkan di luar sana hanya bisa membuat saya menjadi memaklumi sesuatu kejadian, baik apapun itu, baik buruk atau yang baik atau yang buruk, yang memaklumi, terus memaafkan mungkin, ya. Tapi di sini bukan hanya sekedar hanya memaklumi dan memaafkan yang saya bisa dapatkan, tapi saya bisa berbalik 180 derajat menjadi sangat mencintai, Bapak Ibu. Itu yang luar biasa. Hari pertama hambar. Ternyata sesi-sesi berikutnya saya menikmati. Ada yang luar biasa dalam program ini. Bagaimana bisa merubah sifat orang sedemikian cepat dan luar biasa, dengan melibatkan bukan dari tutorial, tapi diri sendiri. Itu yang menjadi poin pertama. Sesi berlanjut sampai pada titik di sesi kelima, saya merenung, kenapa saya selama ini, kurang lebih saya bekerja sekitar 18 tahun, saya pulang kantor capek, dan capek. Ternyata dalam pengelolaan manajemen, saya terlalu respon yang saya kedepankan. Respon tanpa pemikiran. Sehingga di rumah pun saya berpikir, karena saya sudah melakukan respon, akhirnya saya kembalikan, saya balik. Saya harus berpikir dengan hati yang tulus, hati yang bersih. Akhirnya berdampak terhadap apa? Responnya akan positif. Itulah yang membuat setelah sesi ke-6 dan sesi ke-7, saya merasa tidak capek waktu pulang ke rumah. Saya pikir tidak jarang dari kita, khususnya saya sendiri, mungkin punya hati yang keras gitu Pak, yang sulit untuk adaptasi, sulit untuk menerima pendapat dari orang lain. Tapi dengan SIP ini saya sangat bersyukur Pak, bisa mengendalikan, bisa mengelola hati saya, lebih mudah berkomunikasi, lebih mudah menerima pendapat orang lain. Kemudian yang bagi saya sangat dahsyat, saya lebih mudah menerima perbedaan. Kami mengikuti SIP ini dengan SMS saja saya kepada grup saya yang ibu-ibunya khususnya yang tidak aktif. Puji Tuhan, respon dari SMS tersebut dari downline saya yang tidak aktif, mereka mengucapkan terima kasih Bu Sinaga. Ibu Sinaga masih ingat dengan kami. Sebenarnya kami menilai salah dengan Bu Sinaga selama ini. Itu yang kami rasakan hanya dengan SMS.
Saya bilang di SMS tersebut, kalau saja ibu dekat dengan saya ingin mengirimkan sesuatu bunga buat ibu, tanda cinta kasih saya terhadap ibu. Itu kepada dan saya. Dan itu saya terap, saya sebutkan namanya masing-masing, satu dengan yang lain. Ini suatu ajaib luar biasa bagi kami dengan mengikuti training ini. Saya inginkan gitu loh. Saya terus terang agak sedikit menyesal kenapa saya nggak ikut yang pertama. Tapi jujur saja dari minggu ke-6 sampai minggu ke-7 ini keajaiban yang luar biasa Bapak Ibu. Saya menerapkan sebelumnya saya itu demam panggung Bapak Ibu, gemeter apa segala macam dan seterusnya. Ketemu sama orang nggak bisa tatap langsung, ya. Kayaknya gimana gitu, nggak pede dengan apa yang saya miliki gitu ya. Ternyata mengikuti SIP luar biasa. 10 human relation itu saya terapkan ke semua orang yang saya kenal, bahkan ke istri, ke mertua yang tadinya menghina saya sekarang menjadi memuji saya. Jujur aja, untuk pekerjaan bisnis bulan ini adalah tahun di mana tahun sebelumnya omset saya yang terbesar dari usaha kami. Luar biasa. Ketika saya mengawali jalankan disipliansi, saya tidak tahu bagaimana hukum relation. Yang tahu cuma saya buku, saya melihat orang melakukan, tapi saya tidak tahu mengapa harus dilakukan seperti itu. Saya coba meniru saja. Jadi sebenarnya kayak monyet saya selama ini. Saya cuma meniru orang, bahkan sampai gaya pun saya meniru upline saya. Mungkin beberapa teman-teman merasakan gayanya kayak Patrice Sulo. Saya merasa kok di bisnis malam ini, enggak jadi dirinya sendiri. Tadi Mas Deja juga mengatakan yang sama. Saya ingin menjadi diri saya sendiri. Saya sangat ingin menjadi diri saya sendiri. Karena saya bangga sekali dengan diri saya sendiri. Nah mungkin di workshop training ini yang membuat saya menemukan saya ingin menjadi diri saya sendiri. Ya. Terus terang dulu saya belum mampu untuk bersabar. Tapi kali ini setelah saya menghadiri SIP, saya menjadi lebih sabar. Saya bisa mengetahui downline yang tanda kutip gapleni itu saya ngerti sekarang ya. Dulu susah sekali ini orang dirubah otaknya, disabarin, ditemenin, bahkan ditongkrongin untuk dia untuk sukses. Dulu saya sampai ya mungkin karena arogan seorang koleris nggak ada lu untuk bisa sukses. Tapi ternyata enggak juga. Kita tetap harus bersabar. Karena di SMP ini saya belajar bahwa orang tidak berkembang itu bukan karena dia tidak mampu. Karena kita nggak tahu potensi yang terpendam dalam diri mereka. Jujur minggu pertama itu saya rasakan sudah berbeda. Benar-benar melibatkan emosional, ya bukan sekedar dataran kognitif, tapi benar-benar melibatkan emosi luar biasa. Saya sedikit bingung Bapak Ibu dengan cara memotret orang lain di kelas ini, gitu ya. Disuruh tampil sejelek mungkin, tapi dinilai dengan positif, itu luar biasa. Ya, di situ saya sudah mulai merasa bahwa betapa seorang itu sebetulnya bercitra diri sangat berharga. Juga sebaliknya, orang lain betapa berharga. Dan sampai saya posting status itu ternyata ya, begitu banyak ternyata, begitu banyak strength diri kita berharga dan kita dikelilingi oleh orang-orang berharga kalau saja kita mau melihatnya dengan cara yang positif, dengan hati. Ya, kemudian Bapak Ibu, karena saya orang yang tertata rapi, serba planning, jadi saya kalau ada sesuatu yang meleset itu saya kesel, nggak sabaran, cenderung earthquake, temperamental gitu. Dan karena training ini mengajarkan human relation, terutama sekali memberi pujian yang tulus, berterima kasih, menghindari cost, dan membuat orang merasa sangat penting, itu luar biasa sekali efeknya, dan itu saya terus-menerus terapkan. Dan akhirnya saya mempelajari bagaimana saya lebih open, lebih membuka diri, saya lebih mempelajari satu kali lagi tentang suami saya lebih mempelajari satu kali lagi tentang anak-anak saya. Dan saya banyak melihat kalau anak saya kok tidak enak dilihat, itu cerminan saya rupanya ketika saya dulu sebelum saya masuk SIP. Dan perubahan-perubahan yang saya rasakan ketika anak saya misalnya satu dengan yang lain agak sedikit cekcok, kok saya nggak nyaman. Dulu saya komentar sekedar komentar aja gitu kan, ayo terus-terusin aja kalau belum ada yang salah satu yang kenapa-kenapa. Sekarang kok saya cenderung nggak nyaman gitu kan, dan saya pelan-pelan mengajarkan bagaimana cara menaklukkan orang lain dengan hati. Ya, dan Pak Hari memberikan bekal, memberikan modal yang sangat luar biasa, yang sangat tertanam di dalam diri saya bahwa saya harus melakukan ini. Ya, saya harus melakukan ini, saya harus melakukan menggunakan ini sebagai modal kehidupan saya. Dan sekarang
saya menjadi orang yang siap tempur. Ya. Orang menjadi siap tempur artinya dari hasil SIP juga saya mendapatkan keajaiban-keajaiban yang akhirnya saya dapat proyek besar untuk mengatur Lombok Utara, kemudian beberapa teman di Bandung sama di Jakarta sampai ke Serang juga beberapa ngasih proyekan juga. Sekarang itu sangat luar biasa, dan kalau saya diminta untuk berbicara di depan ribuan orang pun sekarang saya siap. Kemajuan dan perasaan yang saya dapatkan selama mengikuti training ini, yaitu salah satunya yang pertama dan yang paling yaitu dirasakan oleh saya, yaitu saya sekarang bisa berkompromi dengan diri saya, dengan hati saya, yaitu dalam hal bisa memaafkan. Karena saya dulu adalah orang yang begitu pendendam, orang yang tidak bisa bertoleransi, jarang sekali bertoleransi. Nah, dengan mengikuti training yang ke-6 kemarin, saya berhasil untuk kompromi dan berhasil memaafkan orang-orang yang telah bersalah pada saya, juga orang-orang yang telah berbuat jahat terhadap saya dan keluarga. Jadi all of all, intinya SIP ini bahkan akhirnya menjawab pertanyaan saya selama ini, bahwa ternyata lebih baik jadi diri sendiri. Jadi kalau di training lain mungkin diajarin jadi hebat dan sebagainya, cuma di sini kita cuma diajarin satu hal yang simple banget, jadi diri sendiri. Jadi terima kasih buat Heart and Determination and Management BCA. Banyak hal yang saya dapatkan, diantaranya ya saya merasa lebih percaya diri, dan waktu itu saya ngena banget waktu Pak Hari ngomong kepercayaan diri itu bukan bersumber dari apa yang saya miliki, apa yang orang lain lihat dari saya, enggak, tapi apa yang benar-benar saya bisa terima diri saya, dan dengan segala kekurangan saya mau terima itu dan saya mau bangkit dari kekurangan saya. Terus saya juga belajar tentang ketulusan dan kerendahan hati untuk melaksanakan hukum human relation gitu ya. Jadi saya lebih lagi ngelihat orang tuh dari segala sisi gitu. Jadi saya nggak ngelihat orang tuh orang ini jutek dan saya jadi sebel, enggak, tapi saya ngelihat orang ini jutek, tapi gimana ya saya bisa rendah hati, bisa bikin dia tuh istilahnya apa ya, membuat dia mau terbuka gitu sama saya. Dan saya ngerasa benar dampaknya itu waktu OJT saya ketemu orang-orang seperti itu, dan ternyata dia tuh nggak seperti yang kelihatannya, dia tuh ternyata ramah dan baik. SB memberikan sebuah formula di mana saya harus memupuk akal saya supaya menjadi kuat. Juga terkadang dalam berkehidupan sebelumnya saya merasa bahwa oh ya, ini loh, saya sudah benar, saya sudah menjalani trennya. Tapi ternyata dengan informasi yang 6 minggu ini, saya melihat sisi lain yang ternyata tidak bisa kita lihat, ya, tidak bisa kita lihat. Jadi SIP ini membuat sebuah lahan di mana kita harus bertumbuh dan terus bertumbuh, ya, karena formula yang diberikan untuk memupuk akar ya selama 6 minggu yang ada yang saya terima itu merupakan pupuk yang sangat istimewa, sehingga harapan saya ke depan ya saya menjadi sebuah tumbuhan yang cukup kuat ya, walaupun dibacok kanan kiri batangnya oleh kehidupan ya, itu menjadi seorang yang maupun misalnya ada angin atau badai tetap menjadi akar yang sangat kuat, sehingga insya Allah ke depannya apabila tumbuhan ini berbuah, buahnya akan dinikmati oleh orang-orang di sekitar saya. Saya lihat Pak, nah satu lagi yang saya lihat ini self improvementnya memang ada, jadi kita merasa lebih ke pribadi ya kenanya ya, berbeda dengan training yang udah banyak saya ikutin dari newborn, outbound, apa segala macam, ternyata beda memang. Ini lebih ke pribadi self improvement sendiri. Tapi dari training ini saya ada beberapa hal yang bisa saya ambil. Pertama, percaya diri. Percaya diri ini salah satunya adalah saya jujur
saya dulu termasuk salah satu yang mengidolakan Pak Boy. Kenapa saya mengidolakan Pak Boy? Karena dia adalah salah satu bekas direktur ya Pak ya. Kemudian juga dia pernah pimpin pabrik dengan ribuan orang. Kemudian juga kalau meeting juga dia cara berhitungnya, cara kita kasih tahu dia apa gitu, nangkapnya cepet gitu kan. Dan orang semangat tinggi. Tapi ternyata begitu ikut training sama-sama Pak Boy, ternyata Pak Boy sendiri juga banyak kelemahannya, dia juga nggak pede ternyata kan. Pak Boy itu nggak pede ya. Dari situ saya mengambil kesimpulan sebelum yang lain-lain kan. Saya mengambil kesimpulan sebenarnya di dalam diri kita sendiri itu semuanya tuh nggak pede, ya. Saya lihat training ini berbeda. Dulu waktu pertama-tama Pak Hari ngomong, oh kita nanti akan belajar public speaking dan sebagainya. Mungkin udah kepikir gitu bahwa oh pasti nanti banyak disuruh ngomong nih di depan. Pikirannya, oh ngomong yang serius-serius nih gitu. Tapi ternyata wah ada yang pengalaman, ada yang heboh, sampai ada yang nangis dan sebagainya gitu. Itu sesuatu yang berbeda banget. Dan human relation mungkin kita semua tahu itu bukan hal baru ya. Human relation itu kita udah pernah lah melakukannya gitu. Cuma mungkin selama ini kita menganggap itu sepele, kita anggap itu ya biasa aja lah gitu. Atau mungkin kita takut menjilat dan sebagainya gitu. Ternyata di training ini kita disadarkan bahwa itu penting loh gitu. Kalau kita menerapkan itu nggak ada ruginya, lebih banyak positifnya dan manfaatnya. Mungkin nggak cuma buat orang yang kita kasih human relation, tapi ke kita juga. Itu yang sangat saya dapatkan di sini.